Untuk kita semuanya. Semoga mahasiswa semua selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Kembali lagi di tutorial farmasetika. Pada kesempatan ini kita akan masuk di tutorial yang terakhir sebelum praktikum, yaitu dosis serbuk dalam kapsul dan dosis dalam larutan. Sebelum kita lebih jauh membahas dua resep terkait dengan materi ini, sebelumnya mari kita sama-sama melihat tujuan praktikum pada kesempatan ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menghitung dosis, bobot penimbangan, membuat, membungkus, atau mewadahi, memberi etiket dan kopi resep. Artinya, setelah selesai tutorial ini, maka diyakini mahasiswa semua sudah bisa dengan lancar menghitung dosis, kemudian penimbangan bahannya, ya, termasuk membuat etiket dan kopi resep bila diperlukan. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa dapat memilih cangkang kapsul yang sesuai dengan bobot dari serbuk yang dimiliki. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu memasukkan serbuk dalam cangkang kapsul, tentunya menggunakan beberapa cara, nanti akan saya bahas. Oke, sebelum lebih lanjut, ya, saya akan memberikan beberapa materi, ya, pendahuluan terkait dengan kapsul. Tentunya tidak semua akan saya bahas di tutorial karena nanti akan saya sampaikan ketika di kelas atau di kuliah farmastika dasar, materi yang terakhir terkait dengan sediaan kapsul. Oke, untuk memberikan gambaran kepada kita pada kesempatan ini, karena kita akan membuat sediaan kapsul, maka kita perlu tahu macam-macam kapsul. Berdasarkan konsistensinya, ada dua, hard kapsul dan soft kapsul. Hard kapsul biasanya atau kapsul keras biasanya untuk bahan-bahan berbentuk serbuk yang kering tentunya. Kemudian soft kapsul biasanya dalam berbentuk larutan. Oke, kemudian ukuran cangkang kapsul ini banyak. Untuk manusia mulai dari 000, 000, 000, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Semakin besar nomor kapsul, maka volume isi kapsul semakin kecil. Jadi dari kiri ke kanan volumenya semakin kecil. 000 lebih besar dari 00, lebih besar dari 0, 0 lebih besar dari 1 dan seterusnya untuk manusia. Kemudian untuk hewan, ya tentunya lebih besar, ya berbeda dengan manusia. Ukurannya 10, 11, dan 12. Nah, pilihannya ada di nomor 000 sampai dengan nomor 5. Bagaimana cara memilih kapsul? Nanti kita bahas. Oke, mari kita lihat tabel volume dalam mili dan kapasitas dalam miligram cangkang kapsul untuk sediaan solid atau padatan. Perhatikan tabelnya. Anda lihat di sini adalah kolom ukuran 000, 00, 00, 1, 2, 3, 4, 5.
Kemudian di sini ada volume dalam mili, kemudian kapasitasnya dalam miligram. Kita lihat kalau ukuran 00 maka volumenya 1,37 ml. Atau kalau di satuan miligram atau bobot yang masuk di ukuran 000 adalah bobotnya 1096 mg. Jadi cukup besar. 00, 01 dan seterusnya silakan Anda lihat. Coba perhatikan nomor yang paling terakhir ini. Kalau kita mempunyai bobot serbuk perbungkusnya, ingat perbungkusnya adalah setelah kita timbang beratnya 104 misalnya atau 105, maka kita bisa memilih volume atau ukuran kapsulnya adalah nomor 5. Ya, yang jelas ukuran ini sangat kecil, kemungkinan tidak kita gunakan. Kita berada pada kisaran 0 atau 1 atau 2. Ya. 0, 1 atau 2. Ya, di kisaran ini kapsul yang akan kita gunakan. Jadi kalau 1 misalnya, kalau setelah Anda mengetahui bobot rata-rata, serbuknya per bungkus, misalnya 350 atau 400, maka Anda bisa memilih kapsul nomor 1. Ini kalau kita mengetahui bobot rata-rata atau bobot per bungkus dari serbuk kita. Bagaimana kalau kita tidak tahu bobot satu persatu dari bungkusnya? Bagaimana cara menentukan ukuran atau nomor kapsulnya? Oke, nanti akan kita bahas. Ya, perhatikan di slide ini adalah dasar pemilihan ukuran kapsul. Jadi yang pertama adalah kita memperhatikan jumlah dari material pengisi yang akan diisikan. Jadi bobot total atau bobot seluruh campuran serbuk yang akan kita isi ke kapsul, maka kita timbang jumlahnya. Kemudian bisa berdasarkan kerapatan atau densitas dan kemampatan atau kompresibilitas material pengisinya, ya, atau serbuk campuran serbuknya. Kemudian yang ketiga adalah besar kapsul yang ditentukan lewat serbuk percobaan. Nah, biasanya kita akan melakukan atau memilih kapsul berdasarkan cara yang ketiga ini. Kita akan membuat serbuk percobaan. Oke, kemudian sedikit saya membahas terkait dengan metode pengisian kapsul. Tentunya kita bisa memasukkan serbuk ke dalam badan kapsul dengan berbagai cara. Ada 4 yang saya sampaikan. Yang pertama adalah Punch method. Jadi badan kapsul setelah dipisahkan dengan kepalanya, kemudian disiapkan serbuknya, ya ditimbun ya, kurang lebih seperti timbunan serbuk berbentuk kerucut ya. Kemudian badan kapsulnya dihentak-hentakkan ke dalam tumpukan serbuk itu sampai kemudian badan kapsul itu ya terisi semua oleh serbuk. Kemudian baru ditutup dengan kepala kapsul sampai terkunci. Ya, itu cara yang pertama, masih manual, semuanya menggunakan tangan. Kemudian yang kedua adalah untuk serbuk yang ukuran granuler, ya, bukan serbuk halus. Ini dengan cara pouring method. Jadi kita pegang badan kapsul di salah satu tangan kita, misalnya tangan kiri,
kemudian tangan kanan mempersiapkan serbuk yang ingin dimasukkan ke dalam badan kapsul, kemudian dituang dari atas masuk ke dalam badan kapsul. Itulah pour method. Kemudian hand operated capsule filling machine ini adalah semi manual. Jadi pengisian kapsul, ya, pengisian kapsul yang menggunakan mesin, ya, artinya menggunakan mesin dengan dioperasikan dengan tangan. Jadi sederhananya mesin pengisian kapsul yang dioperasikan dengan tangan. Jadi sudah menggunakan mesin tapi masih menggunakan bantuan tangan manusia sehingga masih semi semi otomatis. Kemudian yang keempat adalah murni menggunakan mesin, sehingga Anda lihat kapasitas produksinya sangat besar, 165.000 kapsul per jam. Mustahil cara yang pertama dan ketiga bisa mendapatkan sejumlah ini dalam waktu 1 jam. Nah, yang akan kita gunakan di laboratorium bisa menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Silakan Anda pilih. Nanti akan dicontohkan ketika berada di laboratorium tentunya. Oke, sedikit saya mengingatkan kembali terkait dengan rumus perhitungan dosis. Tidak semua saya cantumkan, saya sesuaikan dengan resep yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Ini adalah rumus Young, anak di usia kurang 8 tahun, N per N plus 12 kali dosis dewasa, bisa DM atau DL. Kemudian rumus Planck dari Belanda yang memberikan rumus bobot badan anak dalam kilogram per 62 dikali dosis dewasa. Ingat, ini bisa DM atau DL, tergantung data masing-masing obat yang kita diberikan. Oke, kita mulai dengan resep yang pertama. Anda lihat ya, perhatikan resepnya saja ya. Lihat R amoxicillin 125 mg per 5 ml sirup nomor 1 flash. Ya. Kemudian Signa Terdedie 1 CTH. Kemudian Eresipe paracetamol 125 mg per 5 ml sirup nomor 1 flash. Signa Terdedie 1 CTH Pro-Renata. Kemudian untuk Zahin 4 tahun 18 kg. Oke, sekali lagi kalau kita mendapatkan resep yang pertama kali kita lakukan adalah kita membaca utuh resepnya dan memahami petunjuk yang ada di resep yang diberikan di bahasa Latin. Ingat, ini adalah sediaan jadi. Amoxicillin sudah dalam bentuk sirup. Tentunya sirup ini adalah sirup kering suspensi yang kemudian harus dilarutkan menggunakan aqueous atau air, ya, sehingga menjadi sirup amoxicillin. Kemudian aturannya 3 kali sehari 1 sendok teh. Kemudian yang kedua juga sudah bentuk sediaan jadi paracetamol sirup. Aturan pakainya 3 kali sehari 1 sendok teh bila perlu, PRN. Jadi Anda tinggal mengambil sediaan amoxicillin dan sediaan paracetamol. Kemudian diberi etiket sesuai dengan aturan yang ada di dalam resep ini. Nah, yang perlu kita selesaikan adalah apakah amoxicillin ini dan paracetamol ini ya lebih dosis atau kurang dosis, ya, berdasarkan dosis lazim dewasa
misalnya, atau dosis lazim anak-anak. Ya, maka yang pertama kita harus cari adalah dosis lazim dewasa amoksisilin. Karena kita akan menghitung dosis menggunakan rumus. Untuk menyelesaikan rumus, maka kita harus tahu DM atau DL dewasa dari obat tersebut. Dalam hal ini adalah amoksisilin. Oke, kita lihat dosis lazim amoksisilin dewasa karena tidak memiliki dosis maksimum. 1 kali pakai sama dengan 500 mg. 1 hari karena 3 kali 500 mg sama dengan 1500 mg. Kemudian dosis lazim anak, jadi ini anak, kalau ini dewasa. Kemudian ini dosis anak, ya. Dikatakan di sini anak dengan berat badan kurang dari 20 kg, dosisnya 20 sampai 40 mg per kilogram berat badan sehari. Ingat, sehari. Dalam dosis terbagi 3 kali sehari. Atau bisa dikatakan tiap 8 jam. Jadi dosis anak ini kita simpulkan secara sederhana. Untuk anak kurang dari 20 kilo, dia memiliki dosis 1 harinya 20 sampai 40 mg per kilogram berat badan. Sedangkan untuk anak dengan berat badan lebih dari 20 kg, ya, dosisnya 250 mg sampai 500 mg 3 kali sehari atau setiap 8 jam. Ini bedanya berdasarkan berat badan umur anak, ya, artinya dosis lazim anak. Kenapa saya cantumkan kedua-duanya? Karena kita mau lihat, mau menghitung dosis pemakaian dalam resep ini berdasarkan dosis dengan dibandingkan atau berdasarkan dosis lazim anak dan berdasarkan dosis lazim dewasa dengan menggunakan rumus yang ada. Kemudian dosis lazim paracetamol dewasa 1 kali pakai 500, 1 hari pakai 4 kali 500 mg, ya. Artinya 3 sampai 4 kali. Misalnya kita ambil 4 kali, maka 2000 mg. Nah, dosis lazim anak itu sendiri, dosis lazim anak sendiri adalah untuk bayi 10 sampai bayi itu balita di bawah 5 tahun ya, bayi ya. 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per dosis per oral, artinya minum 4 sampai 6 jam bila perlu. Jadi 10 sampai 15 mg per dosis kali minum maksudnya, dan dia diberikan dalam waktu setiap 4 sampai 6 jam sekali. Ya. Tidak melebihi 15 mg per kilogram berat badan per dosis atau 75 mg per kilogram berat badan per hari. Ini persyaratannya untuk bayi. Kemudian anak 6 sampai 12 tahun 325 sampai 650 mg per oral setiap 4 sampai 6 jam sekali. Tidak melebihi 1625 gram per hari. Tidak lebih dari 5 hari kecuali atas permintaan dokter. Jadi kalau udah 5 hari tidak sembuh-sembuh, maka dihentikan, konsultasikan ke dokter, maksudnya ini. Nah, kenapa saya cantumkan ada dosis lazim dewasa, kemudian dosis lazim anak? Ini adalah pilihan. Anda mau menghitung berdasarkan dosis lazim dewasa, maka kita menggunakan rumus. Ya. Kalau Anda menggunakan dosis lazim anak,
maka cukup dibandingkan atau dikonversi biasa ya dengan dosis yang ada di dalam resep. Mana-mana silahkan Anda bisa gunakan. Mana yang Anda anggap paling gampang untuk menyelesaikan resep ini. Pada kesempatan ini saya akan menyelesaikannya dengan dua cara ini. Kita lihat di slide berikut ini. Oke, sebelumnya kita ke resep yang kedua. Anda lihat ini adalah asetosal 250 mg, Miskepak Pulps DTD nomor 10, Signater DDE 1 Pulps Daenkap, kemudian untuk Hafiza ya, Hafiza 29 tahun. Ya, Hafiza 29 tahun. Oke, Anda lihat ya. Sekali lagi untuk menyelesaikan resep ini Anda betul-betul utuh memahami resepnya. Kita lihat kita disuruh membuat serbuk terbagi sejumlah dosis dengan jumlah 10 kapsul, 10 bungkus dimasukkan ke dalam kapsul tentunya ya, sehingga sediaannya dalam bentuk kapsul. Kemudian setelah itu kita cek ya, apakah asetosal memiliki DL dan DM. Kita lihat DL-nya dewasa 1 kali pakai 500 mg sampai 1 gram. 1 kali sehari 1,5 gram sampai 3 gram. Kemudian dosis maksimumnya asetosal 1 kali pakai sama dengan 1 gram, 1 hari pakainya sama 8 gram. Maka kita harus memastikan dosis dewasa ini 250 mg ini tidak melebihi dari DM dewasa dari asetosal. Mari kita selesaikan dengan rumus yang ada. Oke, kita lihat mulai dari screening. Semua Anda awali harus didahului dengan screening ya. Screening administrasi, kemudian screening farmaseutis, kemudian screening klinis ya. Sesuai dengan aturan yang sudah kita pelajari ya. Apa aja yang termasuk dalam administrasi, apa saja yang masuk dalam farmaseutis, kemudian apa saja yang masuk dalam screening klinis. Silakan Anda lengkapi ya di laporan resmi ya, di Farmastika nanti. Ya, singkatan Latin. Anda lihat Signater DDE 1 CTH ini cochlear T. Jadi 3 kali sehari 1 sendok teh. Sendok teh itu adalah 5 mili. Ingat, sendok teh 5 mili, sendok makan 15 mili, sendok bubur 10 mili. Kemudian Anda lihat ini Signater DDE 1 CTH Pro Renata pada resep 1. Jadi hanya ditambah PRN bila perlu. Jadi bila perlu itu berarti kalau sudah tidak panas misalnya karena ini amoksisilin, paracetamol, maka obatnya bisa dihentikan. Itu maksudnya Pro Renata. Kemudian di resep yang nomor 2, ini adalah sediaan bentuk kapsul. Tentunya sediaan aslinya adalah serbuk yang terbagi, kemudian dimasukkan ke dalam cangkang kapsul yang sesuai tentunya. Oke, kita coba menghitung dosis ya berdasarkan resep yang 2 tadi. Kita mulai dengan resep nomor 1. Yang pertama saya akan menggunakan rumus, berarti saya akan menggunakan data berat badan atau data umur pasien dalam tahun ya, mana-mana. Tapi saya memilih rumus berdasarkan berat badan. Kalau berdasarkan umur dalam tahun, saya yakin sudah terbiasa. Silakan dihitung sendiri. Oke, kita lihat berdasarkan umur, berdasarkan berat badan, ya kita bisa menggunakan rumus Black
ya, bobot badan anak dalam kilogram per 62 dikali dosis dewasa. Ingat, dosis dewasa ini bisa dosis lazim atau bisa dosis maksimum, tergantung data yang dimiliki oleh obat kita. Oke, kita mulai dari resep pertama. Obatnya yang pertama adalah amoksisilin. Amoksisilin setelah kita lakukan screening datanya, ternyata tidak memiliki dosis maksimum, tetapi dosis lazim dewasa. Maka kita menghitung DL amoksisilin untuk anak berat badan 8 kg. 1 kali pakai sama dengan 18 karena bobotnya 18 ya. 18 kg per 62 dikali DL-nya di dalam literatur 250 mg ya, sampai 500 mg satu kali. Maka dihasilkan dosis 72,58 mg sampai 145,16 mg. 1 kali pakai amoksisilin untuk berat badan 18 kg. Kemudian 1 hari 18 kg per 62 dikali rentang dosis 1 harinya, dosis lazimnya 750 mg sampai 1500 mg. Sehingga dihasilkan dosis 1 harinya 217,74 mg sampai 435,48 mg. Inilah kebutuhan pasien dengan berat badan 18 kg. Dosis 1 kali pakai dan dosis 1 hari pakai. Nah, sekarang coba kita lihat, kita bandingkan dengan dosis pemakaian di dalam resep. Apakah memenuhi atau belum memenuhi. Selanjutnya kita bandingkan dengan dosis pemakaian di dalam resep. Ingat, di dalam resep amoksisilin 1 kali pakai dikatakan 1 sendok teh. Ya, bobot amoksisilin dalam 1 sendok teh mengandung 125 mg amoksisilin. Maka 1 harinya karena pemakaiannya 3 kali, maka 3 kali 125 mg sama dengan 375 mg. Ini dosis pemakaian di dalam resep. Ingat, di dalam resep. Catatan saya adalah dosis pemakaian berada pada rentang dosis lazim. Ya, karena tadi dosisnya Anda lihat ya, batas tertingginya yang 1 kali pakai itu 140 sekian. Jadi 1 kali pakai di sini adalah memenuhi rentang dari dosis lazim. Ini akan dibuktikan dengan persentase. Ya, coba kita lihat persentasenya 1 kali pakai. Ini adalah 1 kali pakai dalam resep 125 mg dibagi DL 1 kali pakai batas atasnya. Kita gunakan batas atas 145,16 mg dikali 100% dihasilkan 86,11%. Kurang dari 100%, artinya mendekati 100%. Ini dosisnya cukup efektif. Ya. Kemudian 1 hari pakai, sekali lagi dalam resepnya 375 mg dibagi dengan DL 1 hari pakai batas atas kita gunakan. Ya, karena inilah rentang, tapi saya pilih salah satu yaitu batas atasnya dikali 100% sama dengan 86,11%. Kurang dari 100% tapi sangat efektif karena lebih dari 80%. Ini membuktikan bahwa dosis pemakaian di dalam resep memenuhi syarat dari dosis lazim. Sehingga bisa kita simpulkan adalah dosis pemakaian
dalam resep memenuhi rentang dosis lazim dibuktikan dengan persentase di atas ini. Oke, sekarang kita menghitung tidak berdasarkan rumus ya atau tadi dosis dewasa, kita langsung ya menghitung dengan dosis lazim anak. Kita dapatkan referensinya dosis anak 18 kg ya. Ini dosisnya adalah 20 sampai 40 mg per kilogram berat badan terbagi 3 kali sehari. Terbagi 3 kali sehari. Maka karena ada kata per kilogram berat badan, maka 20 sampai 40 mg ini dikali dengan berat badan anak yang ada di dalam resep kita, yaitu 18 kg dikali 18. Maka didapatkan angka 360 mg sampai 720 mg sehari. Karena ini adalah sehari. Dikatakan terbagi 3 kali sehari. Sehingga kita bisa sederhanakan dosis ini menjadi ini. 1 kali pakainya berarti ini dibagi 3. 360 dibagi 3, 720 dibagi 3. Sehingga 1 kali pakainya adalah 120 mg sampai 240 mg. Dan 1 harinya adalah 360 mg sampai 720 mg. Untuk mengetahui apakah dosis dalam resep tadi ya, berada pada rentang dosis lazim ini, coba kita lihat dengan persentase seperti yang kita lakukan dengan cara tadi menghitung dengan rumus. 1 kali pakai sama dengan dosis 1 kali pakai dalam resep 125 mg dibagi DL sesuai dengan berat badan pasien, yaitu 120 mg sampai 240 mg dikali 100%. Maka dihasilkan 52,08% sampai 104,2%. Ingat, ini adalah DL, bukan DM, sehingga tidak mengikat. Jadi kalau persentasenya lebih dari 100, no problem. Ya. Kemudian 1 hari pakainya dengan cara yang sama, 375 dibagi dosis lazim 1 hari pakai anak, ya, anak 18 kilo, 360 mg sampai 720 mg kali 100%. Persentasenya sama 52,08% sampai 104,2%. Sehingga kita bisa simpulkan ya dosis kita berada pada rentang DL. Sehingga kesimpulannya dosis pemakaian dalam resep memenuhi rentang dosis lazim. Sehingga bisa langsung ditimbang atau diambil bahannya untuk dilakukan pencampuran. Oke, kita lihat paracetamol. Ya, dosis lazim dewasanya 500 mg, dosis 1 hari pakainya 1500 mg untuk dewasa. Kemudian saya akan menghitung masih menggunakan rumus berat badan. 1 kali pakai sama dengan 18 kilo per 62 dikali 500. Sehingga anak umur 18 kilo dosis yang dibutuhkan sesungguhnya adalah 145,16 mg. Dengan cara yang sama, 1 hari pakai sehingga didapatkan 435,48 mg. Bagaimana? Apakah dosis dalam resep itu memenuhi dari dosis lazim? Kita lihat dengan persentase pemakaiannya. Kita lihat di dalam resep kita, dosis 1 kali pakainya adalah 5 mili sendok teh, ya 5 mili, mengandung 125 mg. Jadi 125 dibagi 145,16 dikali 100% sama dengan 86,11%. Kurang dari 100%. Artinya tidak tepat dosis lazim. Boleh nggak? Boleh.
mungkin dokternya menginginkan efek analgesiknya tidak terlalu kuat, ya, sehingga dia memberi dosis di bawah dosis lazimnya. Jadi bisa langsung kita kerjakan resep ini, ya. Atau bisa Anda konfirmasi ke dokternya, apakah memang pasien dengan 18 kilo ini diberikan cukup dengan dosis 1 sendok teh. Ya, karena setelah kita hitung dosis lazimnya 145,16 mg satu kali pakainya. Lebih besar dari dosis satu kali pakai di dalam resep. Ya. Sehingga bisa Anda konfirmasi. Kalau dokternya mengatakan misalnya, saya sengaja memberikan dosisnya hanya 125 mg atau 1 sendok teh, karena saya menginginkan efek analgesiknya tidak terlalu kuat bagi pasien saya. Sehingga tidak ada masalah, ya. Termasuk juga yang 1 hari pakai dengan cara yang sama, persentasenya 86,11%. Sehingga bisa disimpulkan dosis pemakaian dalam resep memenuhi rentang DL dibuktikan dengan persentase, ya. Persentasenya kurang dari 100%, ya. Oke, mari kita selesaikan dengan cara yang kedua, yaitu dengan langsung menghitung dengan dosis lazim anak, ya. Dikatakan di sini untuk bayi, ya, untuk bayi ya 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per dosis bila perlu. Jadi sekali minumnya 10 sampai 15 mg, ya. Kemudian karena bobotnya adalah 18 kilo, maka 18 dikali 10 sampai 18 dikali 15. Sehingga dihasilkan 180 mg sampai 270 mg dosis satu kali pakainya. Sehingga dosis satu harinya 3 kali sehari sama dengan 540 sampai 810 mg. Masing-masing dikali 3. Kemudian kita lihat, bandingkan dengan dosis di dalam resep dengan cara menghitung persentase pemakaian. 1 kali pakai sama dengan 125 mg per 180 sampai 270 mg dikali 100%. Ya, ini Anda lihat persentasenya memang jauh di bawah 100%, ya. Artinya mungkin efek analgesiknya memang tidak terlalu diinginkan oleh dokter, ya, tidak terlalu kuat, ya, sehingga diberikan dosis yang lebih rendah, ya, lebih rendah dari dosis lazimnya. Ini dibuktikan dengan persentase kurang dari 100%. 1 hari pakai sama dengan cara yang sama dihasilkan 46,39 sampai 69,4%. Artinya apa ini? Dosis tertingginya saja persentasenya hanya 69%. Tidak nyampe 90% atau bahkan tepat dosis lazim, ya. Sehingga disimpulkan bahwa dokternya memang tidak menginginkan efek analgetiknya yang begitu tinggi, sehingga dosisnya lebih rendah dari dosis lazimnya. Padahal kalau Anda ketahui di materi kita sebelumnya, semakin mendekati 100% dosis lazim itu semakin baik. Artinya semakin adekuat dosisnya. Semakin jauh dari 100%, maka bisa memungkinkan dia kurang dosis. Itu DL, ya, itu DL. Kebalikannya DM, semakin dekat dengan 100%, semakin hati-hati kita. Karena bisa menyebabkan efek toksik. Tetapi semakin jauh dari DM, maka semakin aman obat kita. Itu kalau DM. Nah, kita konteksnya ini adalah DL. Maka siokianya persentasenya mendekati 100% atau tepat 100%. Harusnya.
Nah, di kasus paracetamol ini kurang lebih 70%. Ya, maka kita simpulkan bisa dikerjakan resep ini, tidak ada masalah. Ya, mungkin dokternya memang menginginkan efek analgesiknya tidak terlalu tinggi, sehingga dosis yang diberikan itu di bawah dosis lazim. Seperti itu penjelasannya. Oke, kemudian resep nomor 2. Ini lebih gampang, lebih cepat karena umur pasiennya adalah 29 tahun, maka otomatis pasiennya adalah dewasa. Maka tidak perlu kita menghitung dosisnya dengan rumus. Kita hanya mencari DM-nya. DM satu kali pakainya adalah 1 gram. DM satu hari pakai asetosal 8 gram. Sementara dosis di dalam resepnya adalah 250 mg. Satu hari pakainya maka 3 dikali 250 sama dengan 750 mg. Tinggal kita melakukan persentase 250 per 1000, 1 gram, 1000 mg, dikali 100% sama dengan 25%. Jelas jauh di bawah 100%, maka aman. Kemudian satu hari pakainya 9,37%, sangat kecil ya, di bawah 100%. Sehingga aman, jauh mendekati overdosis ya. Kesimpulannya jelas tidak overdosis. Ingat pasiennya umurnya 29 tahun, maka secara otomatis dewasa sehingga tidak perlu Anda menghitung dengan rumus. Ya, karena resepnya sudah tidak ada yang bermasalah, dosisnya sudah kita hitung dan sudah memenuhi syarat, maka kita tinggal mengambil obatnya atau bila perlu kita membutuhkan penimbangan maka kita melakukan penimbangan. Resep nomor 1, kita langsung ambil amoksisilin, bentuknya adalah sirup kering. Nanti tinggal Anda encerkan sampai tanda, kemudian diberi etiket. Begitupun dengan paracetamol, Anda ambil karena bentuknya sudah larutan, kemudian tinggal Anda berikan etiket. Tetapi untuk resep nomor 2, maka Anda menimbang. Asetosal Anda timbang 250 dikali 10 bungkus. Ya, karena membuat 10 kapsul. Sehingga dibutuhkan 2500 mg asetosal. Bila dibutuhkan sakratum laktis karena di resepnya tidak ada, maka tidak Anda timbang. Tapi kalau dibutuhkan ya Anda tinggal menghitung SL-nya seperti cara-cara yang kemarin yang kita sudah bahas. Kemudian ini asetosalnya Anda bagi, tidak Anda bagi, Anda deretkan 10 bungkus, kemudian Anda bagi untuk masing-masing bungkus sama rata, kemudian masing-masing bungkus Anda masukkan ke dalam cangkang kapsul yang sesuai. Itulah cara ya menghasilkan kapsul asetosal. Adalah cara kerja ya, khusus resep nomor 2, kalau nomor 1 kan tidak perlu Anda gerus ya. Langsung diberi etiket ya. Amoksilin diencerkan dulu tadi. Resep nomor 2, kita timbang asetosal, kemudian pilih ukuran kapsul, ya, apakah 3210000 dan seterusnya, berdasarkan bobot masing-masing bungkusnya, Anda bisa tentukan ya, atau kemudian kita melakukan serbuk percobaan. Nanti saya jelaskan di kelas ketika materi tentang kapsul, bagaimana cara membuat serbuk percobaan. Kemudian yang ketiga, kita buka cangkang kapsul, kemudian pisahkan antara kepala dan badannya. Kemudian yang keempat, kita masukkan tentunya serbuknya masing-masing bungkus ke dalam cangkang dengan menggunakan tangan ya, manual. Kemudian setelah semuanya kita masukkan, kita bersihkan, kita lap. Kemudian baru kita masukkan ke dalam klip obat atau wadah yang lain yang cocok tentunya, kemudian diberi etiket warna putih. Terakhir, tugas pengganti pretest. Ya, kita lihat
ini adalah suruh membuat kapsul quinine sulfat 0,2 gram, Miske Pak Fulps DTD nomor 5 da in caps, signatir dia Fulps 1 PC, Pro Yuli umur 6 tahun, berat badan 20 kilo. Pertanyaan adalah karakterisasi bahan, kelengkapan resep, administrasi, farmaseutis, dan kesesuaian klinis atau farmakologi. Kemudian kalau ada permasalahan dan diberi usulnya, kalau ada perhitungan DM berdasarkan umur dan berat badan, ya jadi Anda hitung dosis maksimumnya berdasarkan umurnya dan berdasarkan berat badannya. Jadi rumusnya berbeda. Kemudian persentase pemakaiannya dihitung bila overdosis turunkan menjadi 80%. Kemudian penimbangan bahannya, kemudian cara kerjanya bagaimana, kemudian diberikan etiket. Ini adalah tugasnya. Silakan dikumpulkan hari Senin. Paling telat di kolom tugas yang akan saya berikan nanti. Oke, ini adalah slide terakhir dan berikutnya adalah slide penutup. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga bermanfaat. Ini adalah materi tutorial yang terakhir. Setelah ini Anda akan praktikum. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.